Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun firman Tuhan hari ini adalah yang terpenting dalam hukum Allah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 23 ayat 23 sampai 26 dan di dalam ayat 23 berkata demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang beranggapan bahwa hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang membosankan, karena yang ada hanya aturan, boleh atau tidak boleh. Tetapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kita, kalau kita mengerti apa yang terpenting dalam hukum-hukum Allah, berarti kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita. Alkitab berkata, hukum-hukum-Mu menyenangkan dan menggairahkan aku ya Tuhan. Berarti dari sini kita bisa pelajari bahwa kalau Allah memberikan hukum-hukum-Nya buat kita, supaya hidup kita menyenangkan, supaya hidup kita berkemenangan, dan supaya dalam hidup ini kita aman. Roh jahat tidak punya kuasa untuk menyerang kita karena penjagaan Allah sempurna dalam hidup kita. Jadi dari ayat bacaan kita hari ini kita pelajari bahwa Yesus sedang mengajarkan kepada kita apa sebenarnya yang terpenting dalam hukum-hukum Allah. Yang pertama adalah yang terpenting dalam hukum-hukum Allah bukanlah sekedar pelaksanaannya tetapi juga motivasinya. Ayat yang ke-23. Seringkali hal-hal sekecil apapun kita perhatikan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat justru kita abaikan. Alkitab berkata, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah, tetapi Tuhan melihat hati. Waktu Tuhan melihat motivasi yang baik, Allah pasti buat mujizat. Selama Tuhan melihat ada motivasi yang baik, Tuhan pasti angkat kita. Bagi Tuhan tidak sulit mengangkat Saul menjadi seorang raja, tetapi kemudian Tuhan menjatuhkan dia dan mengangkat Daud untuk menggantikannya. Saul memang ada di puncak kejayaannya sebagai raja, tetapi karena motivasinya tidak benar, motivasinya tidak bersih, dan tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan merendahkannya. Siapapun kita, mari jaga motivasi kita. Hati kita harus tetap bersih di hadapan Tuhan. Hati kita harus tetap benar di hadapan Tuhan. Karena Allah bisa mengangkat tetapi Allah juga bisa merendahkan. Yang kedua, yang terpenting dalam hukum-hukum Allah adalah keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Artinya, apapun yang kita lakukan jika tidak didasari dengan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan, maka semuanya tidak akan ada artinya. Kalau saudara seorang suami, saudara harus jadi suami yang adil. Artinya saudara boleh bekerja mencari nafkah, tetapi saudara juga harus memberi waktu bagi istri dan anak-anak saudara. Kalau saudara seorang mama, saudara harus menjadi mama yang adil. Boleh saja saudara sibuk dengan urusan-urusan di luar rumah, tetapi saudara juga harus memberikan perhatian kepada anak-anak saudara. Itulah keadilan. Belas kasihan artinya apapun yang kita kerjakan bukan untuk supaya orang kenal siapa saya, tetapi supaya hidup saya dapat menyatakan kasih Allah, supaya hidup saya dapat memberkati orang lain. Jika di dalam hidup kita dijumpai oleh Tuhan motivasi-motivasi yang tulus seperti itu, kita hidup dalam keadilan, kita hidup dalam kasih, dan kita berjalan dalam kesetiaan, maka bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terpenting dalam hukum-hukum Allah adalah jika yang satu kita lakukan, yang lain jangan kita abaikan. Jadi prinsipnya hukum-hukum Allah itu harus seimbang.
Jangan karena kita sibuk pelayanan di gereja, tetapi kita tidak memperhatikan keluarga. Jangan karena kita sibuk bekerja, lalu kita lupa doa, baca firman, dan ibadah. Jangan karena kita mau mencari untung besar, lalu kita melupakan prinsip-prinsip firman Tuhan. Alkitab selalu mengajarkan bahwa hidup Kristen adalah hidup yang seimbang. Di satu sisi kita melakukan firman Tuhan, tetapi di sisi lain kita juga harus berjuang. Waktu kita hidup seimbang, hidup kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan hukum-hukum Allah bukan hanya dibutuhkan ketaatan untuk mengerjakannya, tetapi harus didasari dengan motivasi yang benar, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, dan keseimbangan dalam hidup ini. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh firman-Mu adalah kebenaran. Dan oleh firman-Mu lah kami diajar, kami dididik untuk kami bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami harus mengerti tentang hukum-hukum-Mu dan mana yang terpenting dalam melakukan setiap hukum Tuhan. Karena itu mampukan setiap kami pada pagi hari ini untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, untuk kami boleh melaksanakan, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang percaya, yaitu dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kami harus memiliki keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan dalam setiap hal yang kami lakukan. Dan kami mau Tuhan belajar untuk melakukan segala hukum Tuhan dengan hati yang takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.